Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Zikir setelah solat itu apa saja yang diutamakan? Maka sebagai pendamping pagi ini saya juga membawa kitab Al-Azkar milik Imam Nawawi, salah satu ulama Syafi'i yang menjadi lambang dalam mazhab Syafi'i. Baik. Jadi hukum berzikir setelah salat adalah sunnah. Berzikir setelah salat itu sunnah. Dan kemudian boleh dilakukan imma ba'dal fariḍah mubasyarah idza lam yakun laha sunnah ba'diyah ka salatil fajri wa salatil asr. Zikir setelah salat boleh dilakukan langsung setelah salat fardunya apabila ada salat yang tidak ada ba'diyahnya, seperti salat subuh dan salat asar. Nah, ini maksudnya mau diinformasikan bahawa zikir setelah salat itu boleh langsung dilakukan setelah salat fardunya. Wa imma ba'dal intiha' minas sunnah al-ba'diyah. Tapi boleh juga berzikir setelah melakukan salat sunnah ba'diyah, kasalatid duhri wal maghrib wal isya, seperti setelah ba'diyah salat duhur, maghrib dan isya. Lianna al-istighfar ya'udhu naqs as-salah. Jadi tujuan zikir setelah salat itu ada istighfar di dalamnya, itu untuk memohon ampun dari kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam salat. Jadi kita ini kalau beristighfar setelah salat itu kan agak terkesan aneh. Biasanya istighfar itu kan setelah melakukan dosa. Kok tiba-tiba disuruh istighfar selesai salat? Masa setelah sebuah kebaikan disuruh istighfar? Biasa haji menyodap pubut desya, apakah mulut tergelincir, mengupan, mencaci, kita langsung istighfar. Tapi setelah salat kok istighfar? Memang ada salah apa dengan salat? Nah, jadi mau dikasih tahu bahawa istighfar setelah salat itu tujuannya memohon ampun kepada Allah kalau ada kekurangan kita dalam salat. Kekurangan bacaan, kekurangan gerakan yang sifatnya mungkin sudah kita gantikan dengan sujud sahwi, atau lupa-lupa rakaat, atau kurang khusyuknya kita kepada Allah, maka mohon ampun dengan kalimah istighfar. Ini salah satu fungsinya. Wa du'a sabilul khutwah bisawab wal ajr ba'da taqarrub ila Allah bisalah. Lalu kemudian setelah zikir dibolehkan menyambung dengan doa, dan doa itu tujuannya adalah untuk meminta kepada Allah setelah kita bertaqarrub. Jadi salah satu tempat doa yang paling afdal itu ya setelah salat. Kenapa? Karena tadi kita barusan mendekat ke Allah lalu meminta. Ini kan salah satu metode terbaik untuk meminta. Mendekat dulu baru minta. Kita di dunia saja dengan manusia kan begitu. Dekat dulu dengan orang yang kita inginkan sesuatu, barulah traktir dulu dia, baru minta. Kan begitu contohnya hidup di dunia ni. Mau minta sesuatu,
agar dapat sepeda. Itu enggak perlu mendekat, cukup tebak 5 nama ikan dapat. Kalau itu beda, Pak. Artinya kita ini kalau mau mendekat, misal mau dapat proyek, itu contoh. Itu kan mendekat dulu, menturi-turi, kirim hadiah. Walaupun amalan itu sebenarnya kurang baik, namun itu yang mau dikasih tahu, itu sistem orang mendekat. Tadi kita barusan dekat dengan Allah, kita sebut-sebut nama Allah berulang-ulang dalam 4 rakaat, dalam 2 rakaat. Setelah itu minta. Makanya minta itu termasuk salah satu yang terbaik adalah setelah solat. Nah, kemudian ini saya bacakan dalam kitab fiqh Islami, disebutkan ini tanpa ada pengubahan apapun. Wa ya'ti bil azkar sirran ala tertib at-tali. Yang lebih utama berzikir setelah solat itu sirran. Ini yang Syekh Wahabah Zuhaili yang tulis. Beliau bermazhab Syafi'i, Pak. Beliau sudah almarhum. Jadi dalam kitab ini bukan kitab Wahabi. Jadi jangan mengatakan ohnya kitab Wahabi. Siapa yang bilang kitab Wahabi ni jangan kena naik angin. Ini kitab dari mazhab Syafi'i, dari salah satu ulama mazhab Syafi'i. Tapi beliau menulis 4 mazhab sebagai pengetahuan. Apa kata Syekh Wahabah Zuhaili? Wa ya'ti bil azkar sirran ada tertib at-tali. Yang lebih utama berzikir itu dengan cara sir, dengan cara suara lirih, berdasarkan tertib yang akan disebutkan nanti. Illa al-imam al-murid ta'lim al-hadirin fayajharu ila ay yata'allam. Namun dikecualikan, boleh berzikir besar-besar, silahkan kalau imam ingin mengajarkan ta'lim al-hadirin, ingin mengajarkan jamaahnya tata cara berzikir. Fayajhar, maka silahkan jaharkan suara, ila ay yata'allamu, sampai mereka paham cara berzikir. Nah, jadi ini masalah zikir suara kecil, suara besar. Ada sebahagian dari kita atau ada sebahagian pengajian itu kadang-kadang pertama tidak mau jujur mengatakan pendapat-pendapat. Yang kedua, ada yang menyempitkan permasalahan yang sebenarnya boleh dianggap tidak boleh. Padahal kalau mau menggambarkan dengan jujur, itu zikir suara besar itu sudah ada dari zaman Nabi, Pak. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi itu disebutkan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu a'rifu inqidha' salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas, aku mengetahui bahwa sudah selesai salat, Nabi sudah selesai salat di masjid, itu dengan mendengarkan suara takbir. Berarti takbir apa ini? Takbir zikir. Mana mungkin takbir setelah salat ada takbir lagi? Dan ini didengarkan maksudnya otomatis karena dibesarkan suara. Jadi kata Ibnu Abbas, aku mengetahui bahwa sudah selesai salat di masjid Nabi ketika aku mendengarkan suara takbir. Dalam riwayat yang lain beliau menyebutkan kuntu a'lamu iza insarafu bizalika iza sami'atuh. Aku mengetahui bahwa selesai salat sudah selesai ketika aku mendengarkan zikir atau suara-suara di dalam masjid Nabi. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian juga Ibnu Abbas menggambarkan juga melalui hadis riwayat Bukhari, kata beliau, anna raf'as saut bizikri hina yansarifu an-nas min al-maktubah kana ala adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, mengangkat suara raf'as saut bizikri ketika berzikir. Jadi
beliau langsung menegaskan mengangkat suara ketika berzikir hina yansarifu an-nas minal maktubah, ketika orang-orang sudah selesai salat fardu. Kana ada ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis-hadis ini kemudian bagi orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, mungkin kurang senang dengan ini, tidak mau disampaikan dengan jujur. Jadi yang disampaikan hanya prinsip dia saja. Ya, sampaikan dulu dengan jujur, kemudian silahkan analisa. Tapi intinya, berzikir suara keras itu bukan haram mutlaqan. Bukan haram mutlak itu. Ya. Namun setelah kita kalau baca panjang lagi tentang pendapat para ulama di atas zikir ini, Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi juga, itu dalam Sahih Muslim dan juga dalam Fathul Bari ada syarhi Sahih Al-Bukhari, itu mereka mengatakan bahawa kemungkinan besar, ini analisa nih, ijtihadnya para imam-imam ahli hadis ini, kemungkinan besar Nabi mengangkat suara ketika berzikir di masa beliau itu untuk mengajarkan sahabat-sahabat cara berzikir. Jadi makanya tadi Syekh Wahbah Zuhaili ini mengatakan dibolehkan mengangkat suara ketika berzikir untuk mengajarkan tata cara zikir. Makanya kalau dibilang haram tidak, ya, bid'ah juga tidak. Yang dilihat adalah kondisional, kapan sebaiknya angkat suara, kapan sebaiknya kecilkan suara. Membesarkan suara itu sebaiknya dilakukan ketika jamaah tidak tahu cara berzikir. Sekarang buktinya banyak jamaah tidak tahu cara berzikir gara-gara tidak ditaktih dengan zikir yang benar dari Nabi. Itu banyak yang tidak bisa hafal. Di pesantren-pesantren, kenapa anak-anak pintar berzikir? Mereka enggak hafal, tapi ditaktih, Pak. Taktih bahasa Indonesianya apa? Dituntun. Ya, betul. Maklum pagi jadi hilang bahasa, ya. Jadi dituntun oleh imam. Astaghfirullahaladzim. Itu anak-anak enggak perlu hafal itu. Dalam hitungan 3 bulan menempel di mulutnya sampai dia tahu cara berzikir. Makanya aneh, ya, kalau ada pesantren yang berprinsip bid'ah zikir suara besar. Anak baru masuk pesantren itu, anak-anak baru masuk itu enggak zikir. Pertama masuk itu langsung enggak zikir. Jadi apa yang dilakukan setelah salat? Bicara. Karena tidak tahu cara berzikir. Akhirnya bicara. Yang anehnya guru-gurunya mengatakan jangan zikir suara besar. Bicara boleh, zikir suara besar enggak boleh. Jadi perbandingannya antara menuntun dengan bersuara dengan berbicara, boleh berbicara daripada berzikir suara besar. Nyoka salah tempat ini. Oh, mau mengatakan bid'ah. Nabi dulu melakukannya. Bagaimana mau mengatakan bid'ah zikir suara besar? Sedangkan Nabi jelas-jelas, Ibnu Abbas mengatakan sudah ada dari masa Nabi mengangkat suara di waktu zikir. Namun dibuat catatan bahawa kemungkinan besar itu terjadi karena Nabi ingin melakukannya. Nah, kenapa bisa timbul bahasa begitu? Karena banyak ayat dan juga banyak hadis lain Nabi lebih menyukai zikir dengan suara lirih, dengan suara kecil. Maka kan ayat-ayat mengatakan tentang panggillah Tuhanmu, ya, dalam keadaan tadarru' wa khufyah, berdoalah kepada Tuhanmu dalam keadaan rendahkanlah, tadarru', kemudian khufyah dalam keadaan sepi, artinya jangan keras-keras suaramu. Itu banyak ayat dan juga banyak hadis-hadis, ya, sampai pernah ada sahabat yang berzikir suara keras, lalu ada sahabat lain yang mengatakan bahawa entah Rasulullah yang mengatakan, saya lupa matan hadisnya,
Allah tidak tuli, Tuhanmu tidak tuli, maka tidak perlu engkau mengangkat suaramu dengan begitu. Nah, jadi kalau seandainya ada yang langsung memvonis bahwa zikir suara keras itu bid'ah, itu hanya perlu merendahkan diri dan melapangkan dada untuk menerima hadis Nabi yang mengatakan ada zikir suara keras di masa Nabi. Jadi itu dibolehkan untuk mengajarkan. Ini efek kadang-kadang nggak pernah diajarkan. Kalau kita mau tes satu-satu, bang, itu banyak nggak tahu mau bilang apa setelah solat. Seandainya ni kita tes satu-satu jamaah-jamaah yang tidak pernah dituntun zikir, itu nggak tahu misalnya datang yang apa yang harus diucapkan setelah solat. Dia tidak tahu urutannya. Jadi ujung-ujungnya kadang-kadang kakeh Al-Fatihah. Padahal cukup banyak kalimat Nabi yang ditinggalkan. Nah, ini yang perlu diketahui lebih dahulu. Namun kalau setelah bisa semua berzikir, tahu cara zikir, maka lebih utama berzikir dengan suara yang lembut, yang lirih. Zikir sendiri, itu lebih utama di saat kita yakin bahwa sudah bisa berzikir. Nah, jadi pilihannya sebenarnya lihat kondisi. Namun sebahagian besar ulama mengharamkan zikir suara keras ketika mengganggu orang yang solat.